Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Anda semua. Pemirsa, selamat bertemu di podcast Suara Hukum. Podcast Suara Hukum bertujuan untuk melakukan edukasi hukum pada umumnya dan hukum ekonomi pada khususnya bagi masyarakat luas. Edukasi tersebut dilakukan melalui komentar-komentar atas kasus-kasus hukum yang terjadi yang menarik perhatian dan mengusik rasa keadilan masyarakat. Di podcast Suara Hukum ini, kami menghadirkan narasumber advokat senior yang juga managing partner kantor pengacara pajak Butros Co, yaitu Bapak Petrus Loyani SHMH MBA in Banking and Finance. Sebagaimana kita tahu, dewasa ini jumlah advokat umum sudah terlalu banyak. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Profesor Edi Hiarij, bahkan mengatakan dewasa ini terlalu gampang orang menjadi advokat. Bagaimana pendapat Bapak tentang hal tersebut dan apa solusi Bapak untuk menjaga kualitas profesi advokat? Ya, baik. Ini pertanyaan yang juga empirik, pertanyaan yang faktual terkait dengan jumlah dan kualitas advokat. Pertama-tama, saya bisa menyetujui pendapat atau opini dari Profesor Edi Hiarij itu. Ya, memang beliau pernah mengatakan bahwa sekarang orang pinggir jalan juga bisa jadi advokat. Bahkan secara terang-terangan beliau mengatakan kualitas intelektual advokat ini umumnya rendah karena nggak bisa mengelaborasi kasusnya klien. Itu benar ya bahwa beliau pernah mengatakan itu. Nah, di sisi yang lain kami dari Perjakin itu pernah mencoba mengcompile data. Ya, pertama tentang jumlah fakultas hukum dan sekolah tinggi ilmu hukum di Indonesia. Itu lebih dari 500-an jumlahnya. Nah, dengan asumsi setiap fakultas atau sekolah tinggi ilmu hukum itu menghasilkan 100 sarjana hukum saja yang diwisuda, maka sudah setiap tahun itu hadir lebih dari 5.000 advokat. Lebih dari 5.000 sarjana hukum. Nah, katakan kalau dari jumlah itu 75% menjadi advokat. Karena yang tidak menjadi advokat itu relatif sedikit. Yang kerja di korporasi, yang kerja jadi yang jadi hakim, jadi jaksa, gitu ya. Itu relatif sedikit, gitu. Mayoritas sarjana hukum ya larinya ke advokat, ya. Ke yang notaris juga sedikit kan, gitu. Nah, kalau dari jumlah itu berarti kurang lebih 4.000 setiap tahun, setiap pengadilan tinggi itu mengambil sumpah 4.000 advokat, maka sudah lahir kurang lebih setiap tahun 120.000 advokat, bayangkan. Ya, maka kalau kita hitung saja dari 2003 sampai dengan sekarang, gitu ya, ya kurang lebih 22 tahun ini, bisa kita bayangkan 120.000 kalikan 20 saja, sudah berapa juta advokat itu, ya, gitu. Sementara pencari keadilan atau jumlah perkara yang ada sesuai dengan laporan harian, laporan tahunan dari Mahkamah Agung kemarin yang dibaca di depan Presiden itu, jumlah perkara yang ada di Mahkamah Agung itu hanya kurang lebih 120-an ribu, ya, untuk tahun 2024. Dibandingkan dengan jumlah advokat yang jutaan, maka jelas satu advokat belum tentu dapat satu perkara itu, gitu, ya kan? Nah, artinya saya mau mengatakan gini, menurut hukum supply and demand, hukum penawaran dan permintaan, ketika jumlah barang atau jasa itu terlalu banyak, ya oversupply, akibatnya harganya murah, gitu, ya. Jadi itu berlaku juga untuk advokat, karena jumlah advokat itu oversupply terlalu banyak, maka lihat saja kecenderungannya masyarakat yang membutuhkan advokat, membutuhkan pengacara, itu cenderung mau membayarnya murah, gitu, ya. Jarang sekali kita melihat dari jutaan advokat ini yang ada dikatakan papan atas. Itu saya pernah membaca sebuah majalah atau saya lupa. Itu katanya di ranking itu 7 advokat top katanya. Lah,
Di antara 7 itu kalau saya hitung-hitung itu kira-kira 3 atau 4 itu pernah masuk penjara semua. Itu. Tapi dijadikan itu seakan-akan itu gitu. Ya. Bayangkan. Tapi itu pun lepas dari mereka pernah masuk penjara dibandingkan dengan jutaan advokat. Itu kan berarti nggak masuk akal. Artinya lebih banyak advokat yang gagal. Maka jangan heran lalu ada timbul sindiran-sindiran. Misalnya advokat itu disingkat dari kata adu vokal dan asal sikat. Nah, gitu ya. Kalau pengacara itu pengangguran banyak acara. SH susah hidup. Nah, sindiran-sindiran itu merefleksikan realitas gitu, ya, tentang fakta advokat itu, gitu. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana sikap advokat menghadapi kenyataan itu? Saya mengajak teman-teman advokat itu jangan menipu diri gitu, jangan terus bangga di situ. Banyak advokat itu yang sudah nggak bisa dapat klien, yang teriak-teriak. Yang saya pernah mendapatkan curhatan dari rekan advokat senior, pernah mengatakan, bro, gue pengen ngerampok deh rasanya. Bayangkan, itu seorang advokat senior dari organisasi terbesar pada waktu itu. Ya, pernah curhat ke saya seperti itu. Pernah sampai pengen merampok, gara-gara ya gak dapat klien, ya susah. Bahkan ada juga klien yang sebaliknya curhat ke saya, waduh uang saya dimakan, ditipu Pak sama advokat itu. Bohongin ada ini, ada itu, padahal nggak ada. Ada kasus-kasus yang semacam itu. Ya karena kesulitan mereka itu mendapatkan pasar, mendapatkan perkara dan sebagainya. Nah, saya ingin membagikan ini, terutama pada advokat-advokat muda. Coba punya perspektif yang baru, paradigma yang baru. Anda jangan cuma senang ngasal jadi advokat, ikut PKPA, disumpah lalu bergelar advokat, senang. Enggak, lihat masa depan Anda loh. Pikirkan masa depan Anda sungguh-sungguh. Ya, kalau Anda cuma mau jadi asal advokat begitu ya memang bisa. Tapi kalau Anda mau menjadi advokat yang tetap bermartabat, yang tetap punya nilai tinggi, punya dibutuhkan pasar, ya, punya prospek pasar, menangani perkara-perkara yang tidak pasaran gitu ya. Anda harus berubah paradigma, yaitu mau pindah menjadi advokat umum, dari advokat umum menjadi advokat spesialis gitu. Ya. Nah, saya menawarkan 8 bidang hukum ekonomi untuk bisa menjadi advokat spesialis itu. Ya. Di luar itu mungkin ada yang lain, tapi untuk di konteks saya itu saya paling tidak organisasi pendidikan saya menaungi 8 pendidikan untuk menjadi advokat spesialis ya, di bidang perpajakan, di bidang pasar modal, di bidang perbankan, di bidang kepailitan, di bidang hak kekayaan intelektual, di bidang perdagangan internasional, di bidang fraud audit, dan di bidang sengketa konstruksi. Itu ada 8 hukum ekonomi yang saya subspesialiskan. Ya, untuk menjadi advokat spesialis atau pengacara spesialis memang diperlukan ketekunan, diperlukan keseriusan, kesungguhan untuk mempelajari satu-satu. Tetapi ketika kita sudah ahli di situ, maka market kita, klien kita, bayaran kita jauh lebih baik ketimbang kita menjadi advokat umum yang menangani perkaranya ya hal-hal yang umum begitu. Karena jumlahnya sudah terlalu banyak, sekali lagi pasti harganya rendah. Anda direndahkan selain kualitas menjadi advokat tadi menurut Wamen, ya mantan Wamen Hukum dan HAM tadi sudah rendah. Anda direndahkan juga oleh klien, ya didikte, dibayar rendah, bahkan mau gratis mereka, gitu ya, dan seterusnya. Tapi kalau Anda menjadi advokat yang spesialis atau pengacara spesialis, misalnya menangani perkara pajak, gak semua pengacara itu atau advokat itu ngerti pajak gitu. Maka nilai kompetisi Anda tinggi. Ya. Masyarakat wajib pajak membutuhkan Anda. Gitu. Maka bayaran Anda juga pasti relatif lebih tinggi. Martabat Anda akan lebih tinggi, gitu. Begitu juga kalau Anda menjadi pengacara yang spesialis di bidang bank. Tahu sampai bagaimana menyusun proposal kredit sampai menangani kredit bermasalahnya. Anda paham di situ. Ya, harga Anda, nilai Anda jauh lebih tinggi, lebih bermartabat gitu. Ya, itu salah satu solusi cara untuk menjaga marwah profesi advokat untuk lebih bermartabat, untuk tetap lebih bermutu dan lebih dihargai. Ya, jangan sampai
ketika Anda masih tetap menjadi advokat umum hanya karena ngetop, ya tadi, membela satu pejabat saja, wah katanya ratusan di situ. Ya, membela satu artis saja, ratusan advokat di situ. Itu kan merendahkan diri Anda sendiri, gitu loh. Menunjukkan seperti Anda itu pengangguran betul-betul. Ya kan? Hanya pengen ngetop, pengen dapat nama. Kan nggak masuk akal itu, cara itu. Atau Anda mempromosikan diri dengan cara brutal, gitu. Ya, suka berdebat dengan brutal, menantang. Kayak Anda yang jagoan sendirian, gitu. Ya kan? Apa di jalanan, apakah Anda juga mau lakukan semacam itu? Ataukah Anda mau memang melabeli diri Anda menjadi advokat preman, advokat brutal begitu? Ya, kalau enggak nanti mau mengeksploitasi wanita atau dengan cara-cara yang lain manipulatif, ya KKN gitu, dengan APH, ya dengan polisi, dengan jaksa, dengan hakim, itu kan harusnya malu gitu loh. Selain secara moral, bayangkan kalau Anda hidup dengan penghasilan dengan cara-cara yang ilegal begitu, itu bagaimana dampak karmanya buat Anda? Itu kan karma buruk, ya, moralitas yang buruk. Tapi juga di sisi yang lain memalukan gitu. Profesi itu tidak bermartabat lagi gitu. Anda jangan niru advokat sukses itu hanya karena tadi KKN gitu ya, kolusi gitu ya. Itu hebat mungkin penampilannya, gayanya, tapi sudahlah ya, harga dirinya, moralnya itu nggak hebat. Ya, kalau Anda mau tetap hebat, real, sejati, jadilah pengacara yang spesialis. Itu saran saya. Kenapa? Itu salah satu cara yang paling efektif untuk mensiasati jumlah advokat yang sudah oversupply, terlalu banyak, martabat yang sudah banyak direndahkan, harga yang banyak dimurahkan itu, yang menjadi murah, gitu ya. Nah, itu salah satunya ketika Anda menjadi advokat spesialis atau pengacara spesialis, Anda mengangkat martabat Anda sendiri. Anda mengangkat profesi sebagai pengacara, gitu. Ya, dan di negara-negara maju, sebagaimana yang saya tahu, pengacara itu sudah terarah ke spesialisasi, gitu. Di Amerika itu makanya profesi advokat atau lawyer itu sebagai law practice. Tapi itu terspesialisasi. Ada lawyer di bidang A, di bidang B, di bidang C. Jadi mereka sudah menspesialisasikan diri, gitu. Sehingga harganya tetap mahal. Dibayarnya per jam, hourly, dengan ratusan dolar misalnya. Jadi kalau kita di Amerika misalnya, ini yang saya tahu saja, yang pernah saya alami, kita ditanya, what are you doing for living? Apa yang kamu lakukan? Apa pekerjaanmu? Kalau kita menjawab, I am doctor atau I'm a lawyer, itu martabatnya jauh tinggi. Berbeda dengan di sini. Ya, lawyer di sini aja dikenal yang jago, tarik urat, debat kusir gitu ya, bahkan tantang menantang gitu. Lalu menjadi sok jagoan, itu seakan-akan lawyer. Enggak. Anda jangan bangga dengan status-status julukan-julukan seperti itu. Banggalah kalau Anda punya kualitas skill yang tinggi, punya pengetahuan yang tinggi, punya kemartabatan, punya harga yang tinggi. Itu Anda boleh menjadi pengacara yang bangga. Ya, singkatnya atau dengan kata lain, ketika jumlah Anda kecil atau eksklusif, ketika tarif Anda itu ekspensif atau mahal, ketika Anda memang berada dalam lingkungan organisasi yang tertentu atau elit saja. Jadi 3E. Jadilah lawyer yang punya 3E. Elit, eksklusif, ekspensif. Baru Anda boleh bangga. Itu catatan saya untuk advokat dan salam.